Pasti tutup. Pasti ditutup. Jangan kayak kasus Demos dulu 2012, tutup bilangnya tutup, ternyata nggak tutup, yang ada naratain loh. Aman. Hah? Tutup. Kalau ini kalau buka mah pasti kedengaran suaranya. Ada pintu lain nggak? Ada di sebelah situ. Ya betul. Bahar FPI, relawan Anies sweeping cafe yang lagi tutup dan ancam karyawan. Mana polisi? Ditulis oleh Manuel di siwar.com. Bahar Smith ini pada tahun 2012 pernah ditangkap oleh polisi karena melakukan tindakan semena-mena terkait sweeping di kafe-kafe Jakarta Selatan. Orang ini pada tahun 2012 sekitar 11 tahun lalu pernah ketahuan membawa samurai. Sekarang setelah 11 tahun bukannya makin dewasa, malah makin gak jelas. Takut imannya keganggu dan ikut-ikutan maksiat. Dia datang ke kafe yang sudah tutup. Lucu banget kan? Memangnya kafe itu salah siapa? Memangnya kafe itu salah apa? Lebih guna kafe itu daripada hidupnya Bahar. Kalau para kadrun melihat tindakan Bahar dianggap bijak datangi kafe yang sudah tutup, justru saya melihat tindakan relawan Anies yang pernah hina Jokowi dengan cara memeloroti. Dengan cara memeloroti celananya adalah tindakan dungu yang takut terpengaruh. Saya kira apa yang menjadi tindakan Bahar ini adalah tindakan mengangkangi hukum, berasa sebagai keturunan Nabi, berasa bisa melakukan kekerasan dengan dalih agama. Dia menjadi raja kecil di daerah Jawa Barat, tempat Ridwan Kamil memimpin. Tindakan Bahar ini meski dianggap memperjuangkan etika agamanya adalah tindakan yang mengangkangi hukum. Mantan narapidana pengerusakan kafe di tahun 2012 dan juga baru-baru kemarin ini bebas dari penjara karena penganiayaan anak di bawah umur sudah terlalu arogan. Tindakan arogan ini lucunya didiamkan oleh Kapolri Listio Sigit Prabowo. Polisi nggak berani menyentuhnya. Bahkan dari pengakuan Bahar, polisi yang memborgol dia di penjara katanya sampai tunduk-tunduk di hadapan Bahar, minta maaf karena borgol keturunan Nabi. Ngawurnya penegak hukum di Indonesia masih ada saja isu-isu yang bersifat tahayul alias superstitious yang masih dipercaya. Katanya memproses hukum orang yang dianggap keturunan Nabi bisa kualat. Kalau takut kualat nggak usah jadi penegak hukum, Dul. Saya kira Bahar Smith dan para manusia yang ngaku-ngaku keturunan Nabi dan songong ini nggak punya tempat di Indonesia. Mereka harusnya pindah negara yang masih percaya tahayul agama ini. Lebih lucunya lagi, orang macam Bahar ini berlagak macam polisi. Tapi polisi preman yang bawa-bawa agama. Padahal hidupnya sendiri juga nggak beres. Bayangin saja merokok sambil bawa mobil, pakai kaki tak pakai pengaman. Bikin malu keturunan Nabi saja orang-orang macam Rizik dan Bahar ini. Berlagak jadi penegak hukum, sendirinya melanggar hukum. Lebih lucunya lagi, polisi malah hormat sama orang ini. Nggak punya etika begitu, masih salim-salim sama orang ini. Pak Kapolri juga diam baik pula. Saya berharap penegakan hukum bisa dilakukan kepada orang ini agar gak sembarangan. Apalagi dia pernah bilang gak takut masuk penjara dan berani membusuk. Kalau begitu kenapa polisi malah takut sama Bahar kesannya? Saya kira kehadiran ormas-ormas radikal ini meresahkan ya, apalagi ditambah lagi pembiaran yang dilakukan. Kelihatannya penegak hukum juga sangat lemah dan tidak bertaring. Malah kalah sama oknum penebar kebencian dan teror. Bagaimana menurut Anda? 13 pengacara yang membela Bambang Tri Mulyono mendadak menyatakan mundur. Pernyataan pengunduran diri itu dibacakan Koordinator Tim Advokat Bambang Tri Solo, Andika Dian Prasetyo, saat awal persidangan dengan agenda pembacaan tuntutan di Pengadilan Negeri PN Solo. Ngenes. Di saat sedang susah-susahnya, Bambang Tri kini ditinggal sendirian. Ditulis oleh Ferry Patli di siwar.com. Sebenarnya kalau melihat apa yang dilakukan oleh Presiden Jokowi, tidak ada yang merugikan rakyat. Ia tidak korupsi, tidak memberangus lawan politik seperti yang dilakukan oleh Soeharto dulu, dan tidak menculik orang-orang yang tidak disukainya. Selama ini orang yang mengkritiknya aman-aman saja. Yang ditangkap dan diceploskan ke penjara itu bisa dipastikan bukan karena mengkritik pemerintah, tapi karena melakukan ujaran kebencian atau menyebarkan berita bohong. Seperti Hermawan Susanto yang ditangkap oleh tim Jatan Ras Polda Metro Jaya pada 2020 silam. Ia ditangkap bukan karena mengkritik Jokowi, tapi karena mau memenggal kepala presiden. Jelas dong, mengkritik dan mau memenggal kepala orang adalah dua hal yang berbeda.
Jangankan mengancam mau memenggal kepala presiden, mengancam hendak memenggal kepala tetangga saja bisa masuk penjara, yakni melanggar KUHP pasal 369 ayat 1, bagi pelaku pengancaman bisa dipidana penjara paling lama 4 tahun dan melanggar Undang-Undang ITE nomor 19 tahun 2016 pasal 45B yang berbunyi, setiap orang yang dengan sengaja mengirimkan informasi elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun atau denda paling banyak 750 juta rupiah. Begitupun dengan Bambang Trimulyono yang sudah 2 kali masuk penjara, bukan karena mengkritik kebijakan Jokowi, melainkan karena memfitnah orang nomor 1 di Indonesia itu. Pertama, ia menulis buku berisi hoaks yang berjudul Jokowi Undercover, yang mana buku tersebut sengaja dibuat untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan terhadap presiden. Terbukti buku itu dibuat tanpa didukung oleh sumber data yang valid, tidak menggunakan metode yang dapat dipertanggungjawabkan, serta tidak meminta klarifikasi dulu kepada Presiden Jokowi, anggota keluarganya dan orang terdekatnya sebelum diterbitkan. Padahal yang paling paham tentang Presiden Jokowi adalah dia sendiri, anggota keluarganya dan orang terdekatnya. Sementara Bambang Tri bukan siapa-siapa presiden. Jadi bisa dibilang gak ngerti apa-apa dia soal pribadi Jokowi. Karena perbuatannya tersebut Bambang Tri divonis 3 tahun penjara kala itu. Kedua, seperti tidak ada kapoknya, ia juga menuduh Presiden Jokowi menggunakan ijazah palsu saat ikut Pilpres 2019 dulu. Lagi dan lagi tuduhannya itu tanpa disertai dengan bukti yang jelas alias hanya omong doang. Dan lucunya orang ini juga sama seperti Suginur loh. Kalau Suginur putus sekolah kelas 5 SD, sedangkan Bambang Tri tidak menyelesaikan kuliah di jurusan pertanian Universitas Jenderal Sudirman atau UNSUD. Kuliah saja gak selesai tapi sibuk ngurusin ijazah orang. Pengen ketawa tapi takut dimarahin Egy Sujana. Ngerinya, meskipun tuduhannya tersebut tanpa bukti, Bambang Tri ini berani bersumpah kala itu. Ia melakukan sumpah mubahalah dengan dipandu oleh Gus palsu Suginur. Yang prosesi sumpah tersebut kemudian diunggah di akun YouTube Gus Nur 13 Official. Nah, melihat kelakuan dua kadrun itu gak beres, yakni menggunakan praktik keagamaan atau mubahalah untuk kepentingan pribadi, yakni menjatuhkan presiden, Sekretaris Jenderal Muda NU Dodo Baidowi akhirnya melaporkannya ke polisi terkait kasus penistaan agama. Hingga pada Oktober 2022 silam, Bambang Tri ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka kasus penistaan agama. Setelah polisi melakukan pendalaman, ternyata saudara kandung Bambang Sadono tersebut tidak hanya melakukan penistaan agama, tapi ia juga melakukan ujaran kebencian dan menyebarkan berita bohong. Nah, posisi Bambang Tri saat ini bisa dibilang sedang susah-susahnya. Pasalnya, ia tidak bisa lagi memenuhi kebutuhan istri dan anak-anaknya lantaran mendekam di balik jeruji besi. Apalagi Bambang Tri juga bakal lebaran di penjara.